saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mengakhiri bulan November ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Jangan lupa berbuat baik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang mendorong kami, menarik kami, supaya kami lebih serius lagi untuk hidup berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak tantangan dan hambatan untuk kami berbuat baik. Tetapi kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah suruh kami, Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk berbuat baik kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 25, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-35 dan 36. Ayat 35 dan 36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Saudara pemirsa, inilah bagian firman Tuhan yang mendasari kami untuk berbuat baik. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kategori apa di sini orang yang layak menerima perbuatan baik dari kita? Ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Oleh sebab itu, 5 tahun kami memberi orang, ya kami terbatas memang harus diakui, tapi kami mau melakukan sesuatu. Kami membagikan sekitar 800 sampai 900 nasi bungkus
di tempat pembuangan sampah akhir di kota kami. Kami terus lakukan selama sekitar 5 tahun. Sesudah itu kemudian kami mengalihkan perhatian kami kepada pelayanan kami di antara suku terabaikan yang terdapat di kabupaten lain dibanding agak jauh dari Batang. Terus kemudian apa? Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ya. Ini tulis di mana? Ditulis di Israel, di Timur Tengah sana. Air minum begitu berarti, sampai bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa apabila engkau memberikan secangkir air sejuk saja kepada hambaku, engkau akan menerima balasannya. Luar biasa. Itu yang kedua, orang haus. Tadi orang lapar. Sekarang, atau sebagai orang asing, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit. Maaf. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi saudara sekalian, ini masalah besar untuk kita sekarang. Mengapa? Kita sering mendengar kita menampung orang, 1-2 hari kemudian dia mencuri atau merampok. Tolong kalau sudah mau berbuat baik, jangan berpikiran negatif. Perhatikan itu baik-baik. Ya, mari kita tulus hati. Kalau seandainya dia berbuat jahat kepada kita, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan, bukan urusan kita, saudara sekalian. Pokoknya kita berbuat baik. Oh, kalau bagaimana kalau dia mengambil barang-barang berharga, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Saya sudah katakan tadi. Ya. Jadi mari kita menolong orang tanpa mencurigai. Bahaya kita ialah ketika kita mencurigai, kita beri celah kepada iblis. Untuk itu benar-benar terjadi pada kita. Jadi karena itu dia datang ke rumah kita ajak berdoa, tampung dia di situ. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak punya keluarga di kota di mana kita tinggal atau di kampung di mana kita tinggal, terima saja. Beri dia makan tadi, beri dia minum. Oke. Nah, terus lagi, berikutnya siapa yang memerlukannya? Jadi katanya, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Saudara ingat Yesus kayu salib? Sampai jubahnya pun dibuang undi. Itu sebabnya dia mengatakan ini, karena dia pernah sampai pakaiannya pun diambil oleh prajurit Romawi ketika dia disalibkan. Jadi itu melambangkan bagaimana kita harus juga menolong memberi orang pakaian. Ya, kami sudah membiasakan diri, kalau bisa ada pakaian yang masih layak pakai, kemudian kami bagikan kepada orang lain, saudara sekalian. Berikut, apalagi kategorinya? Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Begitu pentingnya kita mengunjungi orang sakit. Nah, saudara takut ya, kalau misalnya ada orang sakit di sebelah anggota jemaat saudara sekalian misalnya. Oh, nanti mereka tersinggung kalau kita mau. Loh, kita menawarkan sesuatu yang baik kepada orang di sebelah tempat tidurnya itu. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau berdoa untuk orang sakit di mana salnya banyak orang, kita permisi dulu dong. Nah, maaf, permisi, kami mau mendoakan anggota gereja kami yang sakit. Saya sudah berkali-kali sudah punya pengalaman yang luar biasa. Ketika saya mengatakan itu, orang semua di sal itu minta didoakan. Loh, apa salahnya kita mendoakan? Tanya dong kepada dia. Maaf, kami ini berdoa menyebut nama Yesus. Orang kalau dia sakit, dia bilang begini, sebut nama apa saja saya mau percaya. Jadi tolong saudara ingat ini. Jadi jangan curiga dulu, jangan salah sangka dulu. Ya, oke, kita teruskan. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada penjara yang nyata.
tetapi ada penjara juga yang bayangan, saudara sekalian, di mana orang terpenjara oleh perasaan apa? Iri hati, dengki, dan cemburu. Terpenjara oleh apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Tidak mau mengampuni. Itu membuat dia terpenjara, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita perlu juga menolong orang demikian supaya dia lepas dari penjara bayangan yang dibuat oleh iblis. Jadi itu tadi kategori-kategori. Begitu banyak orang yang perlu engkau, begitu banyak orang yang perlu perbuatan baik dari orang percaya. Saudara pemirsa, salah satunya yang harus memperhatikan orang lain, tetangga, keluarga, kerabat, atau siapapun yang terpuruk. Mari kita sekarang kesempatan untuk berbuat baik di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami ingin mengakhiri bulan November ini Tuhan dengan mau bertekad untuk berbuat baik, menolong orang lain yang terpuruk, yang tidak mampu, yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Perbuatan baik kami lakukan, meniru Engkau Tuhan Yesus yang berbuat baik sepanjang Engkau ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.